record. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan pertemuan ke-10, materinya adalah mixing, part 1, yaitu balancing audio. Dan ada 3 komponen yang bisa dilakukan dalam proses audio balancing ini, yaitu volume, panning, dan frekuensi. Secara prinsip, ketiga hal ini bisa menyesuaikan dengan posisi atau menyesuaikan dengan visual ya dalam satu buah frame. Misalkan volume berlaku untuk menyesuaikan jarak sumber suara dengan frame atau dengan kita sebagai perspektif penonton. Objek suara berbunyi dengan jarak yang jauh, volumenya lebih kecil, ya, akan lebih kecil daripada suara dari objek bunyi yang terlihat dekat. Itu bisa disesuaikan dengan volume. Kemudian untuk panning sama seperti tadi, namun bukan jauh dekat, melainkan kiri kanan. Ya. Jadi ketika sumber suara berada di posisi kiri layar, panning bisa menyesuaikan. Begitupun ketika sumber suara tersebut berada di kanan layar. Dan frekuensi ini untuk menyesuaikan dengan warna suara. Ini berkaitan dengan volume. Ya, di dalam visual, ketika sumber suara itu jauh dan terdengar kecil, maka frekuensi yang terdengar biasanya lebih tipis karakternya, kesannya. Tipis itu bisa diakomodir oleh frekuensi balancing. Ya. Dan ketika sumber suara tersebut dekat dengan kita dalam perspektif layar atau mungkin secara logikanya terdengar dekat dengan telinga, maka frekuensi yang terdengar sangat jelas. Jadi semakin jauh, semakin banyak karakter suara yang hilang, ya, dan semakin dekat, semakin jelas semuanya. Ya, begitu. Kita coba praktekkan. Ada beberapa pertimbangan yang bisa kalian gunakan saat melakukan audio balancing. Yang pertama dalam volume, yaitu pertimbangan melakukan normalizing. Ya, normalizing ini pernah kalian lakukan di tahap-tahap sebelumnya. Dan kalau saya praktekkan dan contohkan apa yang harus dipertimbangkan adalah bahwa normalizing itu disarankan hanya untuk kategori voice dan sound effect. Saya tidak menyarankan kalian menormalizing ambience dan musik, karena biasanya musik sudah dalam kondisi terbaik. Satu file musik sudah dalam kondisi terbaik, sedangkan ambience adalah suara dengan hasil rekam yang natural. Jadi kalau diatak-atik lagi, jadi nggak natural lagi, gitu ya. Dan sound effect dan voice adalah suara yang spot gitulah ya. Jadi fokus dan sebaiknya jelas terdengar. Sehingga dua suara inilah yang disarankan melakukan normalizing jika perlu. Nah, jika perlunya seperti apa, Pak? Ya, jika perlu. Artinya normalizing dilakukan ketika kita mendapatkan hasil rekam yang terlalu kecil, tipis. Memang itu alternatif terakhir. Sebetulnya solusinya adalah rekaman ulang. Tapi kalau tidak memungkinkan rekaman ulang, ya mau nggak mau kita ngangkat ini ya yang namanya waveform atau gelombang audio menjadi lebih besar. Tapi harus dipertimbangkan juga hasilnya. Jangan sampai diperbesar malah jadi nggak enak suaranya. Ya.
Nah, atau boleh coba seperti ini. Diperbesar dulu, di normalizing dulu, saya pencet shift N, ya. Lalu dengarkan hasilnya. Kalau hasilnya ternyata kurang enak, kembalikan lagi. Atau sudah sedikit agak lebih enak, nah berarti bisa dikecilin lagi. Saya coba share sound dulu. Share sound dan stereo. Dan kita dengarkan hasil sebelum dinormalize. Inilah dunia yang kau tahu. Mohon maaf. Inilah dunia yang kau tahu. Ya, segitu volumenya. Dan jika dinormalizing, inilah dunia yang kau tahu. Lebih besar secara pendengaran. Tapi kembali lagi, apakah itu memang dibutuhkan atau cukup seperti tadi juga? Pak, sebetulnya dinaikin juga oke, kalau tidak masalah. Saya bisa menurunkan dari sini sedikit, ya. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak disarankan, ya. Ini hanya dilakukan pada beberapa klip dari atau minoritas klip dari satu track itu. Jadi kalau memang kebanyakannya diturunin, nah ini berhubungan dengan yang selanjutnya. Ini ada on clip gain. On clip gain adalah yang tadi. Ini ya, jadi satu klip di sini saja. Atau kita bisa double klik di sini, lalu akan muncul tampilan ini, dan kita bisa atur volume di sini. Normalize juga ada di sini, tombol tinggal diklik. Ya, dan setiap normalize akan berbeda-beda penambahannya, tergantung dari ukuran gelombang tertinggi. Kalau sudah tinggi-tinggi gelombangnya, pasti normalisnya hanya menambah beberapa saja, beberapa dB saja. Tapi kalau tipis semuanya, pasti plusnya ini banyak. Sekali lagi tergantung dari ukuran asalnya. Ini ada on clip gain, ya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Tipis. Ya. Buka lagi. Gitu kurang lebih. Lalu ada track gain. Ya. Track gain itu volume yang bisa diatur dan berlaku untuk semua klip audio pada track itu. Ada di mana? Ada di sini. Atau kalau di mixer ada di sini. Kita geser ini, yang ini juga akan gerak sendiri. Kita lihat. Ya. Ini berarti ngeling. Kita bisa pilih yang salah satunya. Tidak harus keduanya. Ya. Dunia yang kau tahu. Begitu kurang lebih. Kalau ini kecilin semuanya. Dan lihat, maka nyata hanyalah sinyal elektrik yang diinterpretasikan otakmu. Jadi kalau yang mana Pak? Pilihnya berarti track gain atau clip gain. Clip gain kalian pilih untuk meratakan semua gain-gain dalam track itu. Jika hasil rekamannya tidak stabil. Tapi kalau emang sudah stabil, ya udah nggak usah dibagi-bagi lagi, ya. Langsung aja kalian atur di track gain-nya. Itu ya, teman-teman. Dan ada juga yang namanya track group gain. Artinya ini nih track group. Ini ya membawahi semua track-track yang di bawahnya. Ya, yang lebih menjorok posisinya. Berarti kita bisa atur juga volume di sini. Dan lihat, maka nyata hanyalah sinyal elektrik yang diinterpretasikan otakmu. Begitu kurang lebih. Inilah dunia yang kau tahu. Ya, itu track gain. Jadi tidak hanya Morpheus, tapi juga Neo juga ikut turun kalau kita nurunin volume di grup track gain. Itu. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Selanjutnya adalah avoid peak. Hindari peak. Apa itu peak? Peak adalah suara yang terlalu nyaring, akan jadi pecah. Gimana caranya Pak? Kecilin. Kecilinnya gimana? Boleh dibagi lagi, kalian split ya seperti ini. Ya. Lalu amankan. Kecap dan lihat, maka nyata hanyalah yang diinterpretasikan otakmu. Sinyal elektrik yang diinterpretasikan otakmu.
Ini sudah saya turunkan semua. Percaya? Bajumu beda, luka tembokmu hilang, rambutmu berubah. Pak, ini sudah plus 0,0, itu sudah optimal. Ya, terlalu riskan untuk dibiarkan. Jadi sebaiknya diturunkan. Ini sudah saya atur, ini asalnya peak nih. Saya coba buka ya. Kembalikan ke posisi awal. Tidak percaya? Tidak percaya? Masih aman. Tidak percaya? Ya, saya bisa melihat plus 7. Nah, ini yang namanya peak. Ini yang harus dihindari. Nggak boleh ada yang merah-merah seperti ini. Makanya saya turunkan yang kemarin. Tapi bukan dari sini ya, tapi dari sini penyebabnya. Kita klik lagi yang merahnya biar hilang. Tidak percaya? Itu berasal dari klip yang ini. Kita turunin aja di sini sedikit. Tidak percaya? Masih ada. Nah, nurunnya bisa kalian berdasarkan dari sini. Misalkan ini ya, ini plus 1,8, berarti turunnya juga minus 1,8 dijumlahkan. Ini kan 5,56, minus 5,5. Berarti 1 atau 2 lah. 7. Tidak percaya? Oh, masih ada katanya 0,1. Tidak percaya? Nah, kalau sudah rata seperti ini, ya, kalau kita lihat lagi di sini, ini tadi sudah ya, distance consideration itu yang tadi melibatkan posisi framing visual dalam hal jarak. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau categorize sudah ya dikategorikan. Ini bahwa ini adalah suara Morpheus dan ini termasuk dalam kategori Fox atau voice. Kemudian di normalize, saya juga sudah ya, kebetulan ini sudah saya normalize semua. Kalian bisa lihat di sini. Ini plus, ini mengartikan bahwa audio ini sudah dinormalize. Ya, ada plus-plus. Yang nggak ada plusnya berarti sudah, maksudnya nggak dinormalize gitu. Kemudian visual sinkronis sudah ya, dikasih mana yang kecil, mana yang besar. Setelah itu balancing ya, diseimbangkan, diratakan ya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang terlalu besar sehingga terdengar natural. Lalu ya itu akan menjadi sebuah standar. Jadi semua audio dalam track ini sudah siap untuk diolah dan disesuaikan dengan visual. Tidak percaya? Bajumu beda, Ya, tinggal kalau terlalu besar kita cari aman karena ini masih berada di minus 0 ya. Aman itu adalah minus 3. Coba. tidak percaya? Bajumu beda, luka tembokmu hilang, rambutmu berubah. Kenapa minus 3? Karena nanti akan ada suara lain ya yang bersamaan bunyinya, berbunyi bersamaan. Jadi akan terakumulasi di track master nanti. Bisa nambah lagi nanti peak-nya. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke balancing yang kedua, yaitu panning. Panning berasal dari kata panoramic. Atau ada yang nyebut panpot, panoramic potentiometer. Atau pen. Ya, artinya itu berhubungan dengan kelebaran suara. Nah, kita bisa atur ini secara satu persatu track ya, sesuai dengan visual lagi. Di sini ada tulisan visual synchronize on position. Lalu ada on clip lagi sama ya seperti tadi. Di sini ada pen. Nah, ini yang ini. Biasanya pen itu berdampingan dengan volume. Ke kiri ini persentasenya ada L ya, sekian persen L. Ke kanan sekian persen R. Ya. Lalu ada juga dalam track. Dalam track, tadi saya hilangin dulu. Nah, di sini kebetulan tidak ada ya. Saya belum cari cara bagaimana memunculkan pen di sini.
Namun jangan khawatir, pen ada di mixer. Di sini, di knob yang berada paling atas. Kita bisa geser dan geser. Tapi ingat bahwa ini adalah berlaku untuk satu track keseluruhan. Biasanya film mainnya jarang di track atau volume track, tapi mainnya di setiap item gelombang suara, gelombang di waveformnya masing-masing. Karena dia dinamis, menyesuaikan dengan visual, ya. Dan katanya yang terakhir adalah distance consideration, yaitu pertimbangan jarak. Maksudnya apa? Nah, posisi ini, ya, posisi Morpheus ada di kiri dengan jarak sedekat ini akan berbeda dengan posisi Morpheus yang ini juga sama di kiri, ya, tapi jaraknya jauh. Nah, itu yang membedakan porsi. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, jadi saya ngasih berapa persen porsi ke kirinya? Lihat aja jaraknya. Prinsip yang harus kalian pegang adalah semakin jauh objek suara, maka persentase pendingnya semakin sedikit. Semakin dekat, maka persentasenya semakin banyak. Atau ginilah logikanya, kalian ajak teman kalian untuk mempraktekkan, ya, membuktikan. Suruh teman kalian menjauh, tapi posisinya bergeser sedikit, ya, atau satu badan dia di pinggir satu langkah kiri, di pinggir kiri, ya, dan dia menjauh sekitar 10 meter. Lalu dia coba bicara dan kita ingat-ingat seporsi apa, sebanyak apa porsi perubahan pennya. Apakah masih terdengar di tengah malah, ya, atau nggak jelas bisa membedakan kiri atau kanannya. Jadi kita merem, sebagai pendengar kita merem. Lalu bedakan dengan dia suruh kita mendekat dengan kita, bahkan sangat dekat, ya, dengan telinga kita, dan berbicara dengan kata-kata yang sama seperti tadi. Lalu bandingkan posisi kiri dan kanan atau stereofoniknya di antara kedua itu. Pasti lebih jelas porsinya itu, atau lebih banyak perbedaan porsinya itu adalah yang dekat. Nah, itu prinsip yang harus kalian pegang. Makin jauh, kalau ada perubahan panning, maka porsinya kasih sedikit. Ya, misalkan ini kita kasih 20. Ya. Play. Oke. Ini Nah, yang ini, yang tadi mana, Gara? Nah, ini sama di kiri juga. Kita kasih porsinya lebih banyak. Pennya 60 misalkan. apa itu nyata? Nah, terdengar kalian kalau pakai headphone, ya, saya sarankan sekarang kalian pakai headphone atau headset dan bisa mendengar perbedaannya antara ini, Ini ya, itu saya geserkan tadi pennya, namun porsinya tidak sebanyak ini karena jaraknya berbeda. apa itu nyata? Apa itu nyata? Apa arti nyata bagimu? Pokoknya semakin dia mendekat, nanti ada, ya, minggu mixing part 3 ada fitur bagaimana cara membuat pen ini dia bergerak otomatis berdasarkan pengaturan yang kita buat sebelumnya. Ada seperti itu. Ya. Nah, begitu teman-teman barangkali untuk pen, ya. Dan satu lagi yaitu untuk ini yang tadi, ya, step by step-nya. Jadi di tengah, ini kenapa ada centered itu adalah karena saya pernah mendengarkan hasil rekaman kalian yang mungkin karena mode stereo di alat perekamnya aktif, jadi saya mendengarkan suaranya di sebelah kiri saja. Nah, makanya di center itu artinya dinetralkan dulu semuanya, baru dalam posisi tengah. Defaultnya center semuanya. Kalau ada, tapi kalau emang udah tengah semua, ya udah
tinggal langsung visual synchronize dan diukur untuk mengetahui persentasenya. Ya. Kalau ini untuk posisinya, left atau right-nya secara visual. Kalau ini untuk mengukur persentasenya. Berapa angkanya itu tergantung dari perkiraan kalian saja. Yang penting prinsip yang tadi, ya, semakin jauh maka semakin kecil porsi persentasenya, semakin dekat semakin besar. Itu yang dipegangnya. Kemudian ada equalize. Equalize adalah frekuensi tadi ya, frekuensi balancing. Dan frekuensi biasanya diakomodir oleh equalizer. Dan equalizer di Reaper ada di dalam effects. Ya, saya sudah masukkan, saya nyalakan dulu, saya aktifkan ya. Ini saya hapus dulu. Ini materi minggu depan itu. Nah, equalizer seperti ini bentuknya. Kalau saya hapus dulu yang 2 dan 3 biar lebih sederhana. Jadi hanya ada dua titik ya, 2 spot. Nah, area kiri itu nomor 1 ini adalah untuk area low, suara-suara rendah. Ya, seperti suara gempa. Kalau kalian lagi lihat nonton film di bioskop ya, suara gempa terdengarnya pasti mengguruh. Ya. Dan suara bom juga sama. Atau suara monster ya yang sedang menggeram. Saya gede suaranya. Kalau yang nomor 2 itu ini untuk suara frekuensi tinggi seperti suara nyamuk, suara telinga berdenging ya, suara air ya, rincikan air, terus merincing air maksudnya, suara kaca pecah, suara simbal drum ya, itu karakter-karakter yang biasanya kuat frekuensi tingginya. Semakin kanan semakin tinggi, kita bisa angkanya di sini ya, mengetahui mana yang tinggi mana yang rendah gitu. Apa itu nyata? Lalu bagaimana pengaturannya untuk audio? Yang kita lihat di sini ada beberapa ya. Yang pertama untuk pertimbangan jarak. Pertimbangan jarak bisa diatur dengan tipis atau tebal suara tersebut. Atau jelas ya. Bukan hanya tipis tebal tapi jelas dan kalau digambar kan buram ya. Kalau di suara apa ya? Istilah kalau yang kurang jelasnya itu. Itu maksudnya. Jadi semakin jauh jaraknya maka frekuensi rendahnya dikurangi, difilter di sininya, ini namanya filter. Nah, Apa itu nyata? nah ini terdengarnya seperti itu ya. Saya coba bandingkan ini yang sebelum difilter Apa itu nyata? dengan yang setelah. Apa itu nyata? Kalau kalian pakai handphone akan terdengar bedanya, tapi kalau kalian pakai laptop sama-sama aja terdengarnya. Apa itu nyata? Apa itu nyata? Lebih tipis ya. Apa itu nyata? Itu. Dan semakin dekat sumber suara dengan layar atau perspektif penonton, maka lepaskan semuanya biar jelas semua frekuensi terdengar. Apa itu nyata? Bagi yang jauh tadi yang ini ya, itu jauh, tipis suaranya. Ini adalah konstruk. Nah, seperti itu kurang lebih. Pak, apakah efek bisa on clip? Bisa ya, sebetulnya bisa. Namun, nah ini ya, tag effects. Namun saya jarang pakai karena repot kalau satu. Namun itu bagus sebetulnya, lebih rinci ya. Nah, saya jarang pakai karena saya lebih pilih pakai automation ya. Jadi biar fitur itu yang bekerja sendiri nantinya. Ketika di sini dia ngefilter low-nya, ketika ada dekat dia ngangkat sendiri gitu. Itu lebih efektif menurut saya.
Kemudian apa gunanya yang lain? Ini sound timbre seperti yang tadi saya sebutkan contoh-contoh karakter suara ya, seperti suara gempa, suara air. Itu untuk menyesuaikan dengan ini. Kalau kalian rekaman suara air misalkan ya, suara gerincik air, tapi ada suara deg 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 gitu-gitunya ya, karena terlalu dekat misalkan merekam jarak rekam dengan sumber suaranya. Nah, biar terdengar lebih natural, karena yang terdengarnya harusnya frekuensi tinggi, berarti yang tidak diperlukan, yang tidak semestinya terdengar, itu difilter atau di-cut seperti ini. Sorry. Ya, apa namanya? High pass ya. Tapi ini terlalu bandwidth-nya terlalu besar. Nah, kalau ini ke bawah banget berarti itu cut namanya. Tipis suaranya seperti itu. Ya. Begitupun untuk suara-suara gempa misalkan, jadi sebaliknya. Tinggal ininya diganti sama low pass. Begitu contohnya. Saya kembalikan ke low shelf. Oh, sorry, ini high. Ini ya. Oke, terus boosting. Nah, kalau boosting saya tidak menyarankan, tapi memang bisa. Apa itu? Menggesernya ke atas seperti ini. Berarti dia ngeboost frekuensi tersebut. Dan itu hanya jika terpaksa dilakukan. Tapi kalau memang bisa ya akomodasi ke bawah aja. Jadi maksudnya pengen ngangkat ini, pengen ngangkat high ya, frekuensi high. Daripada ini yang diangkat, mending ini yang diturunin gitu. Prinsip saya seperti itu. Karena nanti akan kalau sudah fix semuanya di nggak ada peak ya, nggak ada yang merah-merah, terus ini dimainin, nanti akan ada merah lagi. Karena ini sama dengan naikin volume, tapi hanya frekuensi ini saja gitu. Ya. Kemudian ada yang namanya seek compressing. Seek compressing ini adalah menemukan frekuensi mana yang harus dibuang. Ini jarang dilakukan dalam dunia audio film, tapi seringnya adalah dalam audio di lagu, song ya. Jadi menemukan biasanya dalam vokal ya. Menemukan frekuensi mana yang terdengar mengganggu. Saya coba bikin yang dua ini tipenya jadi band pass. Sorry. Jadi band, nah ini band biasa ya. Seek-nya adalah mencari dulu. Dicari dulu. Ya, jadi digedein dulu volumenya biar terdengar jelas. Ininya disempitin dulu. Ini Ya. Nah, didengerin sambil digeser-geser. ini adalah konstruk. Ini adalah program pembuatan. Kita bisa muat apa saja dari pakaian, peralatan, senjata, simulasi latihan, apapun bisa. Sekali lagi. Ini adalah konstruk. Ini adalah program pembuatan. Kita bisa muat apa saja dari pakaian, peralatan. Nah, saya pikir di sini titik frekuensi yang bisa dibuang, atau bukan dibuang, maksudnya dikurangi, ya supaya suaranya terdengar lebih enak. Ini adalah konstruk. Ini adalah Karena saya mendengar di titik ini suaranya jadi agak aneh, semacam ada wow gitu ya. Lalu tahap berikutnya adalah dengan menguranginya. Nah, digituin, agak luasin dikit. Nah, ini adalah konstruk. hasilnya memang tidak bisa kita katakan apa di mana bedanya. Nah, namun saya berdasarkan dari pelatihan yang saya pernah lakukan bahwa proses ini bisa mengurangi dampak terjadinya boosting yang tidak diinginkan. Ya. Ini Ini adalah mah mainannya sudah hitungan digital ya, hitungan ini visual efeknya secara grafik gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu 3 hal yang bisa kita lakukan dalam proses pertama dalam mixing, yaitu audio balancing. Yang dibagi menjadi 3 yaitu volume, pen, sorry, dan frekuensi. Dan
ketiga hal itu berhubungan dengan sinkronisasi visual, volume untuk jarak jauh dekat, panning untuk posisi kiri kanan, dan frekuensi untuk warna suaranya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan ke saya langsung. Saya akan jawab sebisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.